komite sekolah, orang tua, dan siswa dan masyarakat. Nah, pas awal kan tujuan kita laporan hasil observasi implementasi. Jadi yang dimaksud implementasi MBS itu suatu adanya kegiatan tindakan aksi yang mengarah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi maksudnya MBS itu strategi mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif, merupakan paradigma. MBS itu merupakan paradigma dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah yang melibatkan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan sekolah. Itu yang dimasukkan implementasi implementasi manajemen berbasis sekolah. Jadi kayak lebih singkatnya itu tujuan di MBS itu untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan produktif ya guys. Langsung saja di sini ada tujuan. Tujuan di MBS itu memandirikan sekolah tersebut melalui kewenangan kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara pasif. Itu dia yang dimaksud tujuan. Sini ada 6 poin. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Apa sih yang dimaksud mutu pendidikan itu? Mutu pendidikan itu meningkatkan suatu kegiatan berdasar dengan pertumbuhannya zaman di sekolah. Yang kedua itu mengoptimalkan sumber daya. Yang dimaksud mengoptimalkan sumber daya itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sebuah sekolah. Jadi kalau tidak ada sumber dayanya, pasti sekolah itu turun. Soalnya ini adalah suatu keberhasilan sebuah sekolah ya guys. Yang ketiga itu merancang kurikulum yang relevan. Merancang kurikulum yang relevan ya guys. Yang keberapa itu? Yang keempat, mengembangkan relevan kurikulumnya. Yang sebelum saya menjelaskan tentang merancang kurikulum yang relevan itu adalah kurikulum yang berkembang pengetahuan dan teknologi iptek sehingga siswa mempelajari benar terbaru. Mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan berkembangnya zaman. Itu yang dimaksud dengan kurikulum yang relevan. Yang kelima itu meningkatkan keterlibatan orang tua. Jadi dalam tujuannya manajemen berbasis sekolah itu harus meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas sekolah, seperti orang tua itu berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti kegiatan olahraga, seni, sukarelawan. Jadi ikatan antar sekolah dan orang tua itu menciptakan hubungan pasif agar komunitas pembelajaran sehingga mendapatkan hasil belajar peserta didik. Itu yang dimaksud dengan meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang terakhir itu ada mengembangkan kepemimpinan dan kepedulian guru. Itu kan yang dimaksud pengembangan kepemimpinan dan kepedulian guru. Jadi kepemimpinan guru itu mempengaruhi, membimbing dan mengarah
tujuannya kepemimpinan guru itu mengarah atau mengelola peserta didiknya untuk mencapai sesuatu tujuan belajar. Terus di sini ada kepedulian guru itu kayak berperan membantu peserta didik untuk tumbuh dan bergerak ke arah kedewasaan sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dijumpai dan diberikannya motivasi. Jadi seorang guru tuh harus apa ya, memotivasikan peserta didik agar dia bisa tercapainya tujuan belajar gitu. Jadi kayak kepedulian guru terhadap peserta didik itu memberikan motivasi itu adalah hal yang peduli atas peserta didik gitu. Langsung saja, di sini ada komponen MBS ya guys. Komponen MBS itu ada 7. Yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Manajemen kurikulum dan program pengajaran itu mengatur kurikulum dan pembelajaran yang meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan atau mengevaluasi kurikulum pembelajaran tersebut. Jadi itu yang dimaksud kurikulum program pengajaran itu merupakan kegiatan yang mengorganisasikan, melaksanakan atau mengevaluasi kurikulum pembelajaran yang mau dipaparkan itu. Langsung saja poin kedua itu manajemen tenaga pendidikan. Manajemen tenaga pendidikan itu yang dimaksud mulai masuk dalam tenaga pendidik itu yang harus dimulai masuk dalam organisasi sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM dan lainnya. Jadi tenaga pendidik itu organisasi sampai akhirnya berhenti proses perencanaan SDM tersebut, SDM dan lain-lainnya. Yang ketiga itu manajemen kesiswaan. Jadi manajemen siswa itu memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik sampai meningkatkan lembaga pendidikan sekolah tersebut. Itu yang dimaksud manajemen siswa ya. Di sini ada manajemen keuangan dan pembiayaan. Jadi dalam manajemen organisasi sekolah itu pasti ada keuangan dan pembiayaan. Keuangan pada sekolah tersebut, sementara biaya merupakan upaya perencanaan dan meningkatkan bisnis. Jadi pada sekolah tersebut kan pasti ada keuangannya yang dilakukan oleh biaya perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya sekolah itu setiap perusahaan itu pasti ada keuangan pembiayaannya. Yang kelima itu manajemen dan sarana prasarana. Yang dimaksud manajemen sarana prasarana itu untuk mempersiapkan segala peralatan sekolah. Jadi sekolah tersebut itu mempersiapkan kayak semacam peralatan selama proses terlaksananya pendidikan di sekolah tersebut itu membantu sarana prasarana itu membantu kelancaran proses belajar mengajar. Jadi itu alat-alat
sekolah dan masyarakat itu harus dari kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan terhadap sekolah dan hasil kegiatan sekolah. Itu yang dimaksud manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Jadi hubungan sekolah dan masyarakat itu mengelola komunikasi sekolah dengan masyarakat. Jadi gimana nih enaknya gitu. Itu adanya masyarakat dan sekolah itu berkomunikasi dalam perencanaan sampai sekolah itu mendapatkan hasil. Oke guys, yang ketujuh itu manajemen layanan khusus. Yang terakhir ini, jadi manajemen layanan khusus itu terlaksananya dengan baik merupakan perencanaan itu layanan khusus kepada siswa. Jadi merencanakan atau melaksanakan evaluasi layanan khusus tersebut itu dengan baik, seperti itu. Lebih langsung saja. Di sini ada latar belakang manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan langkah-langkah peningkatan kualitas pendidikan melalui pendelegasian pengambilan keputusan dari pemerintah sekolah. Manajemen berbasis sekolah dan memberikan peluang yang luas bagi masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Dengan hal ini, peneliti cara mengaplikasi manajemen berbasis sekolah dalam sebuah interaksi yang berlabel SMP PGRI Kedokan Mundur. Apakah manajemennya bagus apa sebaliknya? Jadi di sini saya akan memaparkan hasil observasi. Kan sebelumnya kan itu pengertian MBS tujuannya. Di sini saya akan memaparkan apakah manajemen berbasis sekolah di SMP PGRI Kedokan itu bagus atau sebaliknya. Mari kita langsung saja. Dari penelitian ASBIN itu, jurnal ASBIN itu implementasi manajemen berbasis sekolah dan tujuan mencapai pendidikan itu bertujuan pendidikan atau terlaksananya MBS itu faktor utamanya mempergerakkan MBS itu seperti peran kepala sekolah, peran guru, peran para administrator, dan peran orang tua atau masyarakat yang ikut berpartisipasi mengedepankan pendidikannya. Sedangkan dari penelitian YES, terus langsung kepala sekolah mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah, mengungkapkan bahwasanya untuk mengimplementasikan MBS dalam sebuah interaksi dan diukur dari input dan outputnya dari sekolah pendidikan, sehingga dapat dirasakan masyarakat sebagai stakeholders itu sendiri, pemberian kebijakan otonomi kepada kepala sekolah sendiri. Langsung saja, itu adalah dari tim perpustakaan ini guys. Langsung saja studi kasus. Jadi pada penelitian kami di SMP PGRI Kedokan Mundur itu melakukan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Apa sih yang dimaksud deskripsi kualitatif? Di sini itu pengertiannya adalah suatu cara untuk menganalisasi atau menggambarkan suatu data yang berkumpul melalui wawancara. Jadi di situ kita itu langsung turun ke lapangannya, dan jenis penelitian itu menggunakan wawancara, foto, dan langsung terjun ke lapangannya guys. Itu merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Langsung saja
PGRI itu memiliki siswa laki-laki yang berjumlah 73 dan 40 siswa perempuan serta 11 guru. Ruang kelasnya ada 11 ruangan, dilengkapi dengan 1 laboratorium dan 1 perpustakaan. Selain itu ada kantin terletak di belakang sekolahnya ya guys. Pada waktu itu kantinnya tuh kayak sekolah sama kantin tuh jauh, malah kayak di luar sekolahnya. Jadi kayak kantinnya tuh terletak di belakang sekolah gitu. Dan di sini juga kan memiliki siswa laki-laki yang berjumlah 73 dan 45 siswa perempuan serta 11 guru. Pas saya observasi di situ kurang guys, kurang baik sekolahnya tuh, fasilitasnya tuh kurang bagus. Jadi kayak ruangannya juga seperti belum mencapainya MBS dengan baik gitu ya guys, masih kurang. Dan di sini ada hasil penelitian. Di sini ada hasil penelitian yang difokuskan pada kepala sekolah, staf, TU, guru dan siswa PGRI Kedokan Bunder sebagai bahan kajian dan peneliti melalui kepada kepala sekolah, staf TU, siswa dan guru. Jadi observasi yang kami lakukan itu setelah penelitian secara menghasilkan data yang dijadikan sebagai pengolahan data. Jadi pas wawancara kita tuh sama kepala sekolah, perwakilan kelasnya. Pas kita wawancara itu sekolah, kepala sekolah, staf TU dan perwakilan murid. Masih sebenarnya pas saya ke situ itu pas hari santri, jadi kayak peserta dirinya tuh kayak terserah gitu mau berangkat mau enggak kayak gitu. Sedangkan kalau kayak sekolah yang sudah memiliki MBS yang bagus itu kan, maupun itu hari santri atau hari-hari biasa pasti mengadakan itu dalam yang berbarengan, tapi itu beda. Jadi kayak sekolah itu tuh mau berangkat mau enggak pada hari saat itu kayak terserah gitu, mau enggak, jadi kayak nggak diwajibkan. Dan di sini ada pembahasannya guys. Pemerataan pendidikan pada SMP PGRI Kedokan Bunder kurang maksimal karena sebagian besar sekolah di SMP PGRI Kedokan Bunder merupakan siswa yang kekurangan baik dari segi ekonomi dan segi perlengkapan orang tua. Jadi di situ itu anak-anak yang sekolah di situ tuh kayak kekurangan dari segi ekonomi, dari segi keluarga, dan kebanyakannya tuh di situ kayak
mau berangkat mau enggak gitu, terserah dalam proses pendidikan pendidikannya guys. Jadi mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia di sekolah tersebut. Jadi di situ tuh sumber daya SDM-nya tuh rendah. Jadi sini ada kesimpulan. Jadi sini ada kesimpulan ya guys. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengolahan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah sekaligus mendorong partisipasi warga sekolah, guru, peserta didik, kepala sekolah secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang berlaku. Implementasi manajemen berbasis sekolah antara itu bertujuan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan, meningkatkan kompetensi sehat antara satu pendidikan serta meningkatkan relevansi dan pemerataan. Jangan lupa subscribe dan like komen.